Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan dibangkitkan pada hari ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari terkasih, orang muda yang saya kasihi, Bapak dan Ibu sekalian, selamat malam. Tentu di antara kita pasti masih mengenang lagu-lagu tempo dahulu. Ada evergreen dan ada yang selalu hits, lagu-lagu yang dulu. Maka pada saat-saat tertentu orang selalu mengenang lagu-lagu nostalgia seperti itu. Saudara dan saudariku terkasih, orang yang mengenangkan lagu seperti itu selalu akan terbawa suasana yang mungkin sangat romantis yang dialami pada waktu itu, atau lagu romantis itu atau lagu-lagu yang dulu itu yang selalu dikenang karena ada momen-momen tertentu di dalam hidupnya. Orang yang mengenang lagu seperti itu membawa
suasana di dalam hati dan batinnya, tetapi sekaligus juga orang yang menyukai lagu-lagu tempo doe-doe kadang juga sambil mengkritik lagu-lagu zaman sekarang ini. Maka dengan demikian, apa yang saya mau katakan adalah bahwa kalau selalu back to tahun 70-an, 60-an, dengan sendirinya tanpa sadar orang itu tidak mau menerima hal-hal yang akan ada pada sekarang maupun yang akan datang. Katakanlah di dalam komunitas-komunitas para pastor atau suster, di situ selalu ada yang opung-opung, ada yang opung, ada yang setengah dewasa, artinya bahwa umur 30-an, ada yang baru 20-an menjelang 30-an. Katakanlah di dalam komunitas pastoran Tanjung Selamat sudah ada opung-opung, yaitu Pastor Dani. Kemudian ada opung Pastor Maksi. Kemudian lagi ada siap udan, yaitu Pastor siapa? Sebutnya yang agak jelas ya, jangan Farid. Ya, baik. Saudara dan saudariku terkasih, di situ pun seperti gambar yang saya katakan, orang yang mau mengenang lagu tempo doe-doe, kadang-kadang dalam hidup komunitas seperti ini pun ada nuansa seperti itu. Mulai lihat, kami dulu waktu masih kuliah dengan mesin ketik, kadang-kadang harus minjam mesin ketik mengerjakan paper, maka supaya teman kamar bisa tidur, alas handuk di bawah supaya jangan bunyi. Frater sekarang, pastor sekarang tenteng dengan laptopnya keren amat. Atau kami dulu biasanya kalau mau pergi selalu tulis di papan, pergi ke sana balik jam sekian. Pastor-pastor muda sekarang tidak lagi, nyelonong pergi saja, tidak tahu dia kemana. Atau juga bisa jadi pastor-pastor dulu itu pakai apa adanya. Tetapi pastor-pastor muda sekarang, waktu pengurusan imam di PPU Siantar, pastor-pastor tua, opung-opung muncul dengan tenang, pokoknya bersahaja. Pastor-pastor zaman now sekarang yang muda, mereka selalu datang dengan ikat rambutnya seperti pastor siapa yang di Unika? Pastor Monang. Tetapi setelah kumpul 300 pastor seluruh keuskupan Agung Medan, ternyata bukan hanya pastor Monang, ada banyak dari konventual, rambutnya sudah ini, ada yang di depannya sudah botak, tapi dia usahakan pelihara yang di belakang itu coba. Lalu kemudian kita hitung-hitung, rambutnya kelihatannya panjang tetapi seperti malas tumbuh, alias sudah kuning-kuning dan jarang-jarang. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Seperti lagu ada yang mau mengenang kembali tempo doe-doe, orang sekarang pun di dalam masih mengenang gaya hidup dulu dengan zaman sekarang. Bahkan di dalam komunitas-komunitas pendidikan pastoran maupun di suster sekarang menjadi pergulatan para pemimpin atau pendamping formator. Karena zaman sekarang beda dengan cara didik zaman dulu. Zaman sekarang apakah diperbolehkan frater muda atau suster menggunakan HP? Itu menjadi tanda tanya besar karena serba linglung. Orang yang sudah tua zaman dulu, didikan zaman dulu itu tidak boleh. Nanti dia bisa berselancar kemana-mana. Tetapi zaman sekarang tuntutannya HP itu, anak masih kecil pun dia sudah bisa main HP, dia main game, ada yang telepon masuk, dia geser cepat-cepat. Ada itu. Maka itu menjadi pergumulan para formator atau pendidik, suster muda dan frater muda. Maka yang tua agak sulit menerima muda dengan gaya seperti itu, ataupun dengan kata lain, yang muda agak susah menyesuaikan diri dengan gaya dari opung-opung itu. Saudara dan saudariku terkasih, maka malam hari ini saya mau mengangkat lagi dan mengingatkan ingatan kita semua bahwa kemarin sore
ketika kita merayakan Good Friday, kita merayakan Jumat Agung, di situ kita dibawa seolah-olah melihat dari pasio dan segala bacaannya, tampaknya Yesus yang berdarah-darah itu, tampaknya Yesus kalah telak di hadapan orang Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kelihatan sepintas Yesus mati konyol kemarin yang kita rayakan itu. Maka melihat seperti itu sangat miris hati kita. Tetangga sebelah sana mengatakan Tuhannya orang Kristen mati di tiang jemuran. Saudara dan saudariku yang terkasih, itulah yang kita rayakan kemarin. Tetapi kemudian malam hari ini kita bersama-sama merayakan dalam tanda tanya besar. Lalu kemudian juga selain dari situ kita agak berada dalam suasana skeptis dan juga dalam situasi apatis, absurd juga dalam hati dan benak kita. Kenapa? Karena apakah memang peristiwa malam ini yang kita rayakan ini Yesus sungguh bangkit? Karena kita masih trauma dengan perasaan kemarin, maka tiba-tiba dikatakan bahwa Yesus bangkit. Apakah dia sungguh bangkit? Tanda tanya besar. Seperti orang yang mengenang lagu dulu, hanya mengenang itu sesuatu yang baru dan perubahan agak sulit diterima. Dalam iman juga kemarin kita merasakan Yesus babak belur, mati konyol seolah-olah. Tiba-tiba malam hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan sesuatu lain, baru. Memang benarkah Yesus sungguh bangkit? Saudara dan saudariku terkasih, memang berat bagi orang yang selalu mengenang pada dulu-dulu, maka sulit untuk berubah pikiran dan juga cara pandang terhadap hal-hal yang baru. Dalam iman juga kita sudah mengalami trauma pada Jumat Agung, maka sulit pula kita untuk menerima perubahan yang drastis. Malam ini Yesus sungguh bangkit, benarkah? Saudara-saudari orang muda yang terkasih, karena itu peristiwa kebangkitan ini perlu bukti yang meyakinkan bahwa dia sungguh bangkit. Maka kita tahu bahwa di luar sana di dalam hukum kita, yaitu hukum sipil, setiap perkara atau setiap persoalan orang membutuhkan bukti, maka polisi mengajukan berapa bukti yang dibutuhkan. Di sini mengatakan 2 alat bukti. Bagaimana di sebelah kiri saya ini? 2 sama. Yang di ujung situ 2 juga. Yakin? Yakin. 2 alat bukti sekurang-kurangnya. Mungkin ada pengacara di sini. Nah, tetapi kita sudah tahu bahwa polisi membutuhkan 2 alat bukti. Saudara dan saudariku yang terkasih, malah belum cukup 2 alat bukti. Akan lebih meyakinkan kita semua jika perkara itu tidak disangsikan bila ada bukti lain, yaitu entah CCTV atau saksi mahkota. Kalau ada itu, maka perkara itu akan semakin kuat untuk diajukan. Maka pada peristiwa kebangkitan yang kita rayakan hari ini bukan perkara biasa-biasa seperti perkara perdata dari luar sana atau perkara kriminal yang terjadi di luar sana. Peristiwa kebangkitan adalah perkara natural sekaligus juga supranatural. Artinya perkara memang dalam fenomena pengalaman nyata kita, pengalaman nyata para rasul dan perempuan-perempuan yang kita dengar tadi. Tetapi selain dari situ, ini di luar dari ekspektasi, nalar, dan pengalaman. Ini terjadi antara natural dan supranatural. Saudara dan saudariku terkasih, yang mana membuat kita akhirnya kalau dari pengalaman empiris, pengalaman nyata itu
tetapi juga ada pengalaman di luar dari yang bisa ditangkap dengan akal dan nalar sehat. Maka itu kita berkumpul mengatasi itu karena ada iman dan harapan. Iman tidak bisa diselidiki, tetapi saudara dan saudariku terkasih, iman itu juga dalam keyakinan kita malam hari ini perlu diverifikasi. Iman yang kita percaya itu dapatkah diterima dengan akal dan pengalaman nyata. Selain dari situ juga apakah iman dan harapan itu dapat dibuktikan lewat sikap yang terlihat dan juga dihidupi oleh kita sekalian. Di situ bisa diverifikasi dengan nalar dan akal sehat. Saudara-saudari, maka bukti yang diajukan, saya mau ajukan pada malam hari ini adalah ada dua bukti. Satu bukti negatif, satu lagi bukti positif. Bukti negatifnya adalah bahwa makam kosong, batu penutup pintu makam sudah terguling, kubur kosong. Lalu kemudian ada lagi bukti berikutnya bahwa yang tertinggal adalah kain kafan. Maka dengan demikian, pertama, batu penutup pintu makam sudah terguling. Yang kedua, bukti kedua apa? Makam kosong. Tambah lagi satu bukti, lebih dari dua alat bukti. Hanya yang lihat bukti berikut, kain kafan untuk membalut jenazah Yesus terlipat terguling di situ, kosong, hanya tinggal kain kafan itu. Itu adalah dua bukti negatif. Lagi kedua bukti positif. Bukti positifnya adalah bahwa para wanita bertemu dengan dua orang berpakaian berkilau-kilauan, lalu mereka juga mengatakan dengan kata-kata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia sudah bangkit." Itu bukti kedua, kata-katanya. Kemudian bukti yang ketiga adalah itu saksi mahkota, yaitu rombongan perempuan itu. Ini ibu-ibu WK atau ibu-ibu PIK antara itu. Yaitu mereka pergi, rombongan itu pertama Maria Magdalena, yang kedua Maria ibu Yakobus, yang ketiga Maria yang lain, yang keempat perempuan-perempuan yang biasa mengikuti Yesus dalam pengajarannya. Berarti ada lebih dari 5 wanita rombongan itu, tambah lagi wanita-wanita WKRI dan PIK dari stasi Tanjung Anom. Mereka adalah saksi mahkota secara positif. Dan lebih dari itu ada satu lagi, yaitu satu pria, yaitu Petrus. Ketika mendengar kabar itu, dia ini ibu-ibu WK dan ibu-ibu stasi Salib Suci Tanjung Anom itu hanya cerita dongeng, itu khayalan. Maka dia sendiri mau membuktikan itu ke makam. Setelah melihat makam dan ternyata hanya ada kain lenan itu tergulung di situ, maka Petrus pulang belum yakin dan percaya. Dia heran dan memikirkan kejadian itu. Maka ada 4 bukti secara positif bahwa dia bangkit, bahwa dia telah hidup dari antara orang mati. Saudara dan saudari, orang muda yang terkasih, peristiwa kebangkitan itu ditanggapi pertama oleh dengan rasa takut. Oleh perempuan-perempuan itu digambarkan mereka takut sambil menundukkan kepala, gak sanggup untuk menatap 2 orang itu. Itu yang pertama. Peristiwa kebangkitan juga ditanggapi dengan adanya dalam hati Petrus bertanya-tanya tentang peristiwa itu. Apakah ini mungkin terjadi? Apakah ini duga-dugaan? Ataukah ini jangan-jangan mayat Yesus sudah dicuri? Ataukah entahlah, tidak tahu. Tapi pokoknya suasana menjadi kabur abu-abu,
menimbulkan tanda tanya dan entahlah bagaimana. Maka pesan bagi kita malam hari ini juga ada dua. Pertama adalah bahwa perhatikan para rombongan ibu-ibu atau perempuan-perempuan itu lebih cepat tanggap dan tangkap tentang kebangkitan Yesus. Karena ketika dua orang mengatakan, mengapa kamu cari dia yang hidup di antara orang mati? Ia sudah bangkit. Ingatlah ketika dia ada di Galilea, dia pernah memberitakan bahwa dia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, dia akan dihukum, menderita dan mati. Lalu dikatakan, dan perempuan-perempuan itu mulai teringat, oh iya betul, pernah dulu dia katakan itu. Maka kaum wanita itu mereka lebih cepat tanggap, menangkap apa yang diberitakan tentang kebangkitan itu. Dan kedua, Petrus dia menghadapi situasi dan peristiwa kebangkitan ini tidak gampang. Dia dalam keadaan bimbang, dia dalam keadaan linglung, dia tidak percaya pasti ini cerita-cerita karangan dari perempuan-perempuan itu. Tetapi dia sendiri pun sambil skeptis, dia juga sudah melihat memang makam itu kosong. Maka Petrus masih memverifikasi, masih dulu dia menanyakan dari sebelah menyebelah untuk mengklarifikasi apakah benar atau tidak. Dan itu menggambarkan bagi kita bahwa di dalam gereja kita, dalam iman, perempuan dan anak-anak akan lebih gampang dan mudah tanggap akan hal-hal yang rohani dan yang spektakuler daripada kita kaum bapak-bapak yang menerima bukan dengan hati dan iman seperti perempuan-perempuan, tapi laki-laki selalu menerima dengan akal dan nalar kita. Masuk di akal dulu, dia bernalar apakah ini memang betul dapat diverifikasi, maka masih menunggu perempuan itu mereka lebih tanggap dan tangkap pemberitaan mengenai iman. Saudara dan saudariku yang terkasih, yang kedua, ungkapan malaikat, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia sudah bangkit, ia hidup. Maka mereka yang boleh dikatakan tadi saya gambarkan teringat akan pemberitaan ini. Bagaimana dengan umat stasi Salib Suci Tanjung Anom? Masih sudah stasi atau masih kuasi? Tapi di situ sudah tulis itu Gereja Katolik Salib Suci Tanjung Anom. Berarti sudah stasi lah. Oh gedungnya, tunggu gedungnya jadi, baru jadi stasi penuhnya. Saudara dan saudariku terkasih, mungkin kita juga seperti malaikat perempuan-perempuan umat stasi Tanjung Anom. Mungkin seperti perempuan-perempuan itu akan menjadi kita juga akan menjadi persaudaraan juga mereka malah juga kita sekalian. Mengapa kamu mencari dia yang para orang mati? Dia sudah bangkit, dia hidup. Saudara dan saudari, bisa jadi di dalam hidup kita, di dalam keluarga, hidup kita sebagai lingkungan maupun hidup kita sebagai kuasi stasi Salib Suci Tanjung Anom, bisa jadi kita salah alamat, kita mencari dia di tempat yang salah. Maka malaikat mengingatkan kita, mengapa kamu mencari dia di tempat orang-orang mati? Dia sudah hidup, dia sudah bangkit. Lalu di mana kita harus mencari alamat yang tepat bahwa dia sudah hidup, dia ada di antara kita. Saudara dan saudariku terkasih, kita tidak akan menemukan dia di kuburan dan di antara orang-orang mati, tetapi dia akan kita temui di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan juga di dalam perhimpunan kita semua sebagai stasi Tanjung Anom ini. Dia tidak akan kita temui di dalam cinta diri, itu salah alamat. Dia tidak akan kita temui di dalam rakus dan tamak. Dia tidak akan kita temui di dalam kebohongan-kebohongan
dan tukang bohong atau tukang-tukang yang lain. Dia tidak akan kita temui di dalam kepalsuan dan lain-lain. Kita akan menemui Dia yang bangkit di dalam kebersamaan kita malam ini. Teristimewa di mana ada damai, di mana ada kasih, di mana ada salam dan sejahtera. Di situ Dia bangkit dalam hidup bersama kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, semoga Dia boleh menghadirkan diri di dalam sesudah kematiannya di antara kita di stasi Salib Suci Tanjung Anom ini. Maka dengan demikian kita mohon, semoga jikalau ada batu penutup hidup kita atau diri kita, dengan kebangkitan Kristus Dia menggulingkan batu penutup itu, supaya kita boleh tampil keluar dari keterpurukan, dari rasa gamang, untuk menjadi saksi Dia bagi banyak orang di lingkungan sekitar kita maupun di tempat di mana kita kerja. Supaya dengan demikian lagu atau boleh dikatakan apa yang kita lakukan sungguh mencerminkan bahwa Dia sungguh bangkit di dalam sikap dan perilaku kita, di dalam kasih dan juga di dalam kehadiran kita. Maka di situ Yesus juga akan mengatakan, sungguh aku tidak bangkit sendiri, aku bangkit bersama umat di stasi Tanjung Anom. Maka bacaan pertama yang tadi kita dengar, ketika awal mula Allah menciptakan manusia dalam kitab Kejadian, dan hari pertama Allah melihat semuanya baik adanya, sampai hari ketujuh sesudah ciptaan selesai, Allah melihat semuanya baik adanya. Semoga dengan kebangkitan Kristus kita boleh bangkit bersama Dia, dan dengan demikian Kristus dan orang lain di luar sana melihat orang Katolik di dalam keluarga-keluarga, di dalam perhimpunan lingkungan-lingkungan, di dalam perkumpulan bersama seperti ini, mereka juga akan mengatakan, sungguh orang Katolik baik adanya. Maka Anda sudah memulihkan ciptaan Kejadian yang dulu rusak menjadi kembali baik. Amin.